Akan tetapi di Kota Pekalongan sendiri yang aku lihat ini gerakan-gerakan anak muda itu jarang banget yang kemudian mengarah ke lingkungan, mengarah ke alam. Ini minim. Atau bahkan saya belum menemukan. Nah, untuk itu Kobar hadir pengen menjadi pelopor pengendalian dampak perubahan iklim yang ada di Kota Pekalongan. Nah, kenapa kok kita fokusnya ke anak muda? Karena sebetulnya generasi muda ini yang terdampak. Yang sangat terdampak. Kalau kita tidak memulai dari generasi muda, padahal mereka akan hidup di bumi ini lebih lama, ya kan? Ya kalau umurnya panjang sih. Iya. Semoga. Apa lagi maksudnya? Sebetulnya itu menghantui masa depan perubahan iklim itu. Makanya kita harus bagaimana kita harus mengedukasi generasi muda supaya ternyata kayak gitu, sadar, ya kan. Dari situ baru terbangun dan mau melakukan aksi kita bareng-bareng. Kobar ini kita terbuka mau melakukan aksi berkolaborasi dengan berbagai pihak. Oke, silakan, kita terbuka sekali. Kita mau ngapain aja, yang penting untuk Kota Pekalongan yang lebih baik. Oke. Nah, mungkin balik lagi ke soal waktu tadi ya, kan tadi pertanyaannya Pak Riput, sampai kapan gitu, artinya kita kan berkejar-kejaran nih dengan waktu, tadi katanya 2035. Nah, pemuda sendiri ini diharapkan aksinya seperti apa dan kapan itu ada targetnya kah teman-teman? Nanti ternyata kita oke kita gerak aja, tapi kalau tanpa target nanti tiba-tiba udah 2045 aja nih. Tiba-tiba Pekalongan sudah bonus demografi katanya ya. Ya kan 2045 kan Indonesia Emas, tapi ternyata nggak ada ternyata emasnya nggak ada. Tahu-tahu cuman timbal aja yang dapat. Adakah target waktu gitu ya, teman-teman? Itu penting tuh. Karena tadi di awal frame-nya tentang waktu kan. Iya, betul. 35 Oke, tahun. sebenarnya kita sendiri itu ada visi misi ya Mas. Juga apa yang akan kita targetkan dalam satu kepengurusan periode ini yang saat ini masih berjalan, dan itu mungkin bisa berkelanjutan sih sebenarnya dengan target selama satu periode ini. Ketika emang dirasa sudah bisa memenuhi kriteria dalam pengimplementasian dari visi misi itu, ke depan mungkin akan lebih ditingkatkan seperti itu. Yang terpenting sih kita untuk saat ini lebih banyak ke menyebarkan virus-virus positif ya. Menyebarkan virus-virus positif dengan berkampanye baik di sosial media maupun di aksi-aksi secara langsung. Oke, ini saya tadi sempat menangkap ini. Ada hal yang menarik. Banyak anak muda di Pekalongan khususnya yang masih jarang bergerak atau tergerak untuk mengurai persoalan-persoalan masalah lingkungan. Nah, lebih banyak yang mana sebenarnya? Ke bidang apa atau ke sektor yang mana sebenarnya? Anak-anak muda ini. Anak-anak muda kita ya. Jujur aja nggak apa-apa. Iya, betul. Ini saja speak up gitu kan. Atau mungkin sejauh mana teman-teman ini menjangkau anak mudanya sampai berdasarkan wilayah kah? Mungkin hanya Pekalongan mana atau seluruh Pekalongan teman-teman sudah jamah. Sehingga kan harus tahu ya pemudanya kan ada. Betul. Sehingga bisa tahu potensi dan peta pemudanya gitu. Nah, habitnya anak muda Pekalongan ini kan kalau ke alam saya kira kurang begitu ya, begitu kalau ke alam. Mereka lebih sering ke hal-hal yang mungkin seperti orang yang hidup di perkotaan. Seperti orang yang hidup di perkotaan. Pekalongan itu kota ya. Kota. Kita kota loh. Dari dulu kota madya. Dari dulu kota madya. Oke. Nah, tapi yang benar-benar mau peduli terhadap lingkungannya ini saya kira nilainya masih sedikit. Nah, salah satu yang dilakukan Kobar adalah Kobar Goes to School. Kobar Goes to School. Kobar Goes to School ini
programnya Kobar melalui divisi kolaborasi yang dipimpin Mas Bayu. Weh, Dipimpin Mas Bayu. Bayu. Ini kita datang ke sekolah-sekolah, Pak. Kita datang ke sekolah-sekolah, kemudian kerjasama dengan entah itu nanti melalui MPK atau melalui OSIS atau bahkan yang di SMK kemarin itu SMK 1 kita ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler. Nah dari situlah Kobar Goes to School itu kita akan memberikan edukasi dan penyadaran terhadap generasi muda yang setingkat SMA. Nah, dari situ kita akan menjangkau lebih banyak pelajar ya, pelajar. Nah, kemudian di tingkat mahasiswa pun ada kebetulan anggota kita itu juga banyak yang dari Unikal, ada dari UIN ya kan, ada dari STIMIK, UMPP dan lain sebagainya. Ini kan kita juga bergerak di kampus-kampus walaupun pergerakannya belum masif. Ini yang menjadi bagaimana kita kemudian mengajak para generasi muda gitu. Berarti segmen yang digarap di kalangan siswa ya, yang pertama ya, yang pertama. Tetapi tidak menutup kemungkinan siapapun bisa. Kita tidak terlibat. Iya. Boleh terlibat, boleh bergabung. Kita boleh melakukan aksi bersama. Anak-anak pang tuh diajak. Anak pang. Ini Bayu ini. Daripada mereka nggak jelas gitu kan, keluyar-keluyur nggak jelas, diarahin aja ke sana. Iya, mungkin nanti Nanam mangrove, terus mereka ngumpul di area hutan mangrove, suruh jagain gitu. Kan lumayan. Iya. Pang back to nature. keren. Iya kan? Keren Pang tuh. back to nature. Mantap. Iya, Bu. Loh, supaya mereka juga punya kontribusi. Iya, kan? betul. Iya kan, mereka anak bangsa juga. Iya. Yang diharapkan punya kontribusi bagi bangsanya. Wah, Dalam gitu. gitu. loh. Oh, iya. Iya kan. Jadi akhirnya kan kita nggak melulu ini menstigma mereka. Wah, anak pang. Wah, gitu lah. Wah, gitu lah. Kayak negatif gitu ya. Padahal mereka ketika diajak pun saya yakin mereka mau. Betul. Cuman belum ada atau kita nggak tahu caranya merangkul mereka aja sebenarnya. Harus pendekatan emosional. Iya, mungkin Ya, Bayu tuh yang suka emosional. Ajak paham dulu ya. Ajak paham. Ajak Pak itu ya. Terus ngopi gitu ya. Asik tuh. Terus sejauh ini berarti masih di anak sekolah saja yang teman-teman mulai turun itu, atau juga sempat ngobrol sama anak-anak pang atau yang lainnya gitu? Kita ya berkolaborasi juga dengan Pokja PI, Pokja Perubahan Iklim. Pokja Perubahan Iklim. Ini kan kelompok kerja yang fokus pergerakannya juga di perubahan iklim yang ada di 8 kelurahan di pesisir. Jadi 7 kelurahan pesisir dan 1 kelurahan di Kecamatan Pekalongan Barat. Ini kan ada kelompok kerja Pokja Perubahan Iklim. Nah, kita juga kolaborasi dengan mereka. Pokja ini kan anggotanya ya bukan generasi muda lagi. Iya, bukan generasi muda lagi. Nah, jadi tidak hanya fokus di generasi mudanya, tapi kita juga terbuka secara umum dengan siapapun. Oke. Saya ini. Saya tuh kemarin ikut acara di Petung Kriono, Rimba Fest. Rimba Fest. Rimba Oh, Fest. Rimba bukan limbah ya. Kalau limbah industri. Aduh, IPA. Sungai kita gimana nih? Gimana nih, Bro? Gitu ya. Aduh. Nah, ini menarik. Sebenarnya kalau saya melihat masalah perubahan iklim itu nggak bisa kita hadapi sendirian yang ada di daerah pesisir. Karena begini, ketika saya kemarin ikut di Rimba Fest itu, ngeri sebenarnya. Bayangin aja, sungai yang ada di Petung Kriono itu kering. Cuma nitir-nitir gitu kan. Yang biasanya gerojokan itu jos gitu ya. Kayak pakai peralon kecil aja. Panturan Ya ampun, ini buat wudhu lah. Panturan ya. Iya kan? Bukan buat mandi lagi, wudhu nih bisanya gitu.
Nah, bahkan mungkin tayamum gitu kan di area-area tertentu. Wah, ternyata kering. Nah, artinya saya melihat bahwa potensi itu bisa tuh dikolaborasikan. Bisa nggak sih katakanlah ngomong perubahan iklim itu nggak melulu di pesisir tapi juga ngomong di daerah hulu gitu loh. Iya. Bisa nggak sih seperti itu? Sangat bisa itu, Pak. Jadi kalau saya pernah mengikuti dalam satu kegiatan itu dalam salah satu agenda dari namanya itu ada Mercy Corps Indonesia MCI, itu salah satu NGO yang bergerak dalam aksi adaptasi perubahan iklim. Mereka mengadakan kegiatan di mana dibagi 2 kelompok besar dari hulu ke hilir. Jadi ketika di atas itu juga terdampak sebenarnya ketika adanya penebangan liar dan sebagainya seperti itu. Yang sepertinya hutan